Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Cahyo dengan NIM 4021900074 akan menjelaskan tentang ICT atau Information and Communication Technology, atau kita bisa menyebutnya dengan TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi, ICT atau TIK itu merupakan istilah yang meliputi semua peralatan teknis yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. ICT mencakup dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek teknologi informasi. Segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi yang contohnya yaitu komputer. Yang kedua aspek teknologi komunikasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Kemudian, manfaat ICT di berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Itu adanya siakat, e-learning, media pembelajaran animasi, dan lain-lain. Yang kedua, pada bidang manufaktur, yang mana adanya pabrik mobil, pabrik motor, dan lain-lain. Kemudian di bidang pertanian, ICT bermanfaat adanya sensor, peralatan otomatis, drone yang dipakai untuk menyemprot pestisida atau yang lainnya. Yang selanjutnya pada bidang perbankan, yaitu adanya mobile banking. Yang terakhir pada bidang transportasi, yaitu adanya mobil otomatis. Selanjutnya yaitu aspek penting ICT dalam perkembangan bisnis. Yang pertama pada pemasaran. Saat ini hampir semua industri bisnis memakai ICT di dalam pemasarannya, seperti e-commerce. Contohnya yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Yang kedua, aspek penting ICT yaitu produksi. ICT di dalam produksi ini sangat membantu. Contohnya pada bidang manufaktur yang mana sudah adanya robot. Ya. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan menarik. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari adanya ICT. Yang pertama yaitu menurunnya sosialisasi antar manusia. Yang kedua, teknologi dapat menggantikan peran manusia. Selain dampak negatif, tentunya ada dampak positif dari ICT. Yang pertama, pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan, dan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu TSI atau Teknologi Sistem Informasi di Perbankan Syariah. Bank Syariah itu memiliki prinsip operasional yang mana sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua industri perbankan pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari bank syariah dan bank non-syariah itu berbeda. Dari bank syariah itu mendapatkan keuntungan dari sistem yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan dari bank non-syariah atau bank konvensional itu mendapatkan keuntungan dari sistem bunga. Perbedaan sistem transaksi bank syariah dan bank non-syariah. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing, atau mudahnya disebut sistem bagi hasil. Yang kedua, bank syariah lebih menekankan pada perkembangan sektor real atau sektor bisnis yang nyata seperti sektor perkebunan, sektor properti, dan lain-lain. Selanjutnya, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Dan yang terakhir, hubungan bank syariah dan nasabah adalah dasar kemitraan atau ta'awun. 3 prinsip utama kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Bank nasabah
Maksudnya bank dan nasabah bersepakat terkait imbalan atas bagi hasil dan pengambilan keuntungan. Yang kedua yaitu prinsip kesederajatan, yaitu di mata bank semua yang berhubungan dengannya itu berkedudukan sama. Yang ketiga yaitu prinsip ketentraman. Produk-produk dari bank syariah itu sudah sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam. Selanjutnya yaitu teknologi dan sistem informasi perbankan syariah. McCall Triangle of Quality. 3 kategori yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak menurut M. McCall. Yang pertama yaitu sifat operasional atau product operation, yaitu correctness atau sejauh mana aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari user. Yang kedua reliability atau kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan sesuai fungsinya. Yang ketiga yaitu efisiensi atau seberapa besar parameter yang mendukung modul-modul berbeda yang saling berhubungan untuk mendukung sebuah transaksi. Yang kedua yaitu kemampuan aplikasi dalam menjalankan perubahan atau product revision. Adanya maintainability atau menemukan masalah kemudian memperbaikinya. Kemudian adanya flexibility atau usaha yang dibutuhkan untuk memodifikasi program yang dibutuhkan. Kemudian testability atau usaha yang dibutuhkan untuk menguji program untuk menjamin program sesuai harapan. Dan yang ketiga yaitu daya adaptasi aplikasi terhadap lingkungan baru atau product transition. Yang pertama adanya portability atau usaha yang dibutuhkan untuk mentransfer program dari lingkungan ke lingkungan yang lain. Yang kedua reusability atau besarnya program dapat digunakan oleh aplikasi yang lain. Yang ketiga interoperability atau usaha yang dibutuhkan untuk menghubungkan suatu software dengan yang lainnya. Teknologi sistem informasi perbankan itu memiliki manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat yang berwujud. Wujud faktual yang dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu manfaat tak berwujud, yaitu peningkatan kepuasan nasabah. Jadi nasabah sudah tidak perlu mengantri, kemudian transaksi menjadi lebih mudah. Yang kedua, peningkatan kepuasan karyawan, yaitu memberikan karyawan laporan yang transparan. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep dasar teknologi sistem informasi internal perbankan. Jadi materi ini adalah materi bank side system, yaitu teknologi sistem informasi yang ada di dalam manajemen bank atau dari sisi bank dan nasabah tidak bisa mengaksesnya. Ada 5 hubungan antar subsistem pada sistem informasi perbankan. Yang pertama yaitu application processing system atau sistem pengelola aplikasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi bank secara otomatis sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Yang kedua yaitu customer information system atau sistem informasi nasabah, yaitu digunakan untuk mencatat serta mengetahui data-data pribadi, data-data keuangan, dan data-data yang terkait dengan nasabah. Yang ketiga yaitu transaction processing system atau sistem pengelola transaksi. Transaksi ini memonitor, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang dihasilkan dari seluruh transaksi bisnis. Yang keempat yaitu financial information system atau sistem informasi keuangan. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai bank. Yang terakhir yaitu manajemen decision system atau sistem keputusan manajemen,
yaitu sistem yang memberikan keputusan pendukung kepada manajer, sehingga manajer akan mampu menyodorkan keputusan paling tepat dengan mempertimbangkan kondisi bank pada saat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.